Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ladzina aradallah lahumul hidayah fasaraha sudurahum lil Islam askanahumullah fasihal jinan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatun fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk-makhluknya yang lain. Maka sudah seharusnya setiap saat kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih memperhatikan ada sebagian manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Sudah sedemikian banyaknya nikmat rezeki yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita semua, tapi tetap aja masih ada yang tidak mau bersyukur. Allah telah mengatur semua alam semesta ini supaya seimbang, tetapi ada aja tangan-tangan jahil yang merusaknya, seperti merambah hutan. Rata-rata yang melakukan itu bukan orang-orang miskin untuk kebutuhan hidup, tapi orang-orang kaya raya, konglomerat yang sudah bertriliun-triliun asetnya. Mereka melakukan perambahan hutan yang mengakibatkan kalau hujan turun, rakyat yang merana, terjadi kebanjiran segala macam. Biasanya pohon-pohon besar itu adalah untuk menyerap air. Di saat musim hujan tidak akan banjir. Di saat kemarau, air yang diserap oleh akar-akar pohon besar itu akan turun, sehingga air masih tetap tersedia untuk kebutuhan masyarakat. Nah, itulah yang dirusak keseimbangan alam itu oleh segelintir manusia yang zalim, yang hanya memikirkan keuntungan mereka saja, tidak memikirkan orang lain. Nah, itu terjadi. Semakin lama semakin bertambah yang seperti itu di dunia ini. Orang hanya berpikir untuk kepentingan pribadi dia dan kelompok. Nah, itu yang saya katakan orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Sudah diberikan kenikmatan yang jauh lebih besar daripada orang lain, tapi mereka masih tidak puas. Seperti meminum air laut, tidak pernah lepas dahaganya. Terus menerus nambah kekayaannya, walaupun itu dilakukan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Di awal tadi saya sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 28 sampai 29 yang artinya, bagaimana kamu hendak kufur kepada Allah padahal kamu semula tidak ada.
lalu dihidupkan oleh Allah. Kamu kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali. Di ayat 29 artinya, dialah yang telah menjadikan untuk kamu apa yang di bumi. Semua apa yang ada di bumi ini dialah yang menjadikannya. Kemudian menghadaplah dia ke langit, lalu dia jadikan dia 7 langit, dan terhadap tiap-tiap sesuatu adalah Allah yang Maha Tahu. Dari ayat itu kita bisa mengambil kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa tafsir dari Hamka, tafsir yang lain-lainnya, bahwa bagaimana kita mau kufur kepada Allah. Kita itu tadinya tidak ada, ya. Kita itu, ya boleh katakan benda mati, kita tidak ada. Ya. Sebelum ini mungkin kita, ya kemudian baru mulailah. Diri kita itu mungkin sebagiannya ada di, ya udah dipersiapkan oleh ibu kita, oleh ayah kita. Dari makanan yang dia tumbuh di tanah, dia makan yang bergizi segala macam, sudah ada tersimpan di ibu kita, di ayah kita. Setelah itu, setelah ayah dan ibu kita menikah, baru kita ada. Tadinya kita tidak ada, hanya benda mati. Nah, dihidupkan oleh Allah. Setelah itu kita dimatikan lagi, setelah itu dihidupkan lagi. Seperti itu penciptaan manusia itu. Nah, kita masih kufur dengan hal-hal seperti itu. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Nah, jadi di ujung ayat itu dikatakan, kemudian hanya kepada kamulah akan kembali semuanya. Di ujung ayat 28 tadi. Nah, jadi setelah kita dihidupkan kembali, kemudian dipanggil kembali ke hadapan Allah untuk memperhitungkan dan dicocokkan catatan-catatan yang dibuat oleh malaikat selama kita hidup di dunia. Nah, disitulah baru diadili kita. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia? Keputusannya dua aja. Mau dilempar ke neraka jahanam atau mau dimasukkan ke surga. Setelah kita dihidupkan kembali pada kehidupan yang kedua nanti. Nah, jadi kemudian di ayat 29, di awal ayat dikatakan, dialah yang telah menjadikan untuk kamu apa yang di bumi dan sekalian isinya. Alangkah besar dan agungnya kudrat Al-Khaliq, dan alangkah besar Rahman dan Rahim yang terkandung di dalamnya. Semuanya ini bukan untuk orang lain, tapi untuk kita manusia. Ya, semua diciptakan untuk kita manusia. Diciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Yang tidak itu diciptakan untuk keseimbangan alam yang wajib kita jaga semuanya. Jadi tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah itu. Tumbuh-tumbuhan dan hewan yang tidak bisa dimakan pasti ada tujuan Allah menciptakannya. Salah satunya adalah untuk keseimbangan alam. Seperti ular sawah yang besar-besar itu. Kalau kita masih kecil kita nggak tahu kegunaannya apa itu bagi petani. Ya, ternyata itu adalah predator tikus. Sekali ular yang besar dan panjang itu masuk ke lubang tikus, berapa puluh ekor tikus bisa dimakan sama ular itu. Itu predator alami tikus di sawah yang merusak tanaman-tanaman petani. Kita juga masih ingat di zaman kakek-kakek kita dulu yang masih punya keunggulan lokal lah kalau saya katakan ya.
Itu bibit untuk nanam padi itu adalah bibit-bibit dari nenek moyang kita. Bibitnya itu memang agak lama ya, agak lama panennya. Tetapi ingat, bibit unggul seperti itu tahan wereng, tahan dengan segala hama. Tidak perlu membeli pupuk-pupuk kimia. Padinya akan tumbuh, cukup kita beri pupuk kandang saja. Nah, itulah kearifan lokal nenek moyang kita. Tapi memang masa panennya agak lebih panjang, mungkin lebih panjang sebulan daripada varietas-varietas unggul yang diciptakan sekarang ini. Nah, coba bandingkan varietas unggul sekarang kalau ditanam, kalau petani nggak punya uang untuk beli pupuk, nggak akan hidup itu. Nggak punya uang untuk beli pestisida, nggak akan selamat itu tanaman padinya, pasti dimakan oleh wereng. Nah, kita bisa melihat sebuah penemuan-penemuan teknologi baru dalam hal bibit segala macam itu ada kalanya tidak menguntungkan bagi petani sebenarnya. Ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Ya, kita bisa lihat petani-petani yang punya lahan hanya mungkin di bawah 1 hektar, kehidupannya dari dulu gitu-gitu aja, nggak pernah berkembang. Harga gabah, dia berharap dari harga gabah yang meningkat misalnya, tapi ketika dia jual, pas dia panen, harga turun. Kalau lahan kecil, dia bertani di lahan kecil, hasil pertaniannya bisa untuk dimakan saja. Kadang-kadang menyekolahkan anak juga tidak bisa. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini di negara kita juga seperti itu. Kita sangat patuh dengan usulan-usulan harus dirubah varietasnya, pakai varietas unggul, pakai bibit. Ternyata petani harus mengeluarkan duit yang lebih banyak untuk membeli pupuk dan pestisida. Kalau nggak akan hidup itu padinya. Nah, inilah yang saya sebut tadi adalah kita harus tetap menjaga keseimbangan alam. Allah itu sudah memberi petunjuk melalui Rasulnya kepada kita. Kalau kita tidak menjaga keseimbangan alam itu, kita sendiri yang akan sengsara. Udah banyak bukti-bukti yang kita lihat ya, seperti saya contohkan tadi, ketika hutan-hutan ditebangi, ketika musim hujan banjir, ketika musim kemarau kering kerontang. Padahal kalau itu dijaga, pohon-pohon besar itu, hutan itu dijaga, ketika hujan tidak akan banjir, ketika musim kemarau air tetap tersedia. Itulah keseimbangan alam. Nah, keseimbangan seperti itu udah banyak yang dirubah oleh tangan-tangan jahil manusia yang selalu memikirkan keuntungan pribadi dia sendiri dan keluarganya dan kelompoknya saja, tidak memikirkan rakyat banyak. Nah, itu terjadi di negara kita sekarang ini. Terjadi. Baiklah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khotbah singkat yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi diri kami sendiri, juga mudah-mudahan bermanfaat juga kepada jamaah semuanya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas sami'un alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih jami'atu wulatil muslimin mansuril islam wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin wa aqli kalimataka ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal 'adhi wa ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahu akbar. Aqimus shalah.